Perkenalkan, nama saya Della Apriani, NPM A1A020013. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Istilah sumber dalam bahasa Arab biasa disebut dengan masdar, bentuk jamak dari mustadir. Kata masdar itu sendiri menurut makna etimologi mempunyai makna asal atau permulaan suatu sumber, tempat munculnya sesuatu. Jadi dapat dikatakan bahwa sumber ajaran Islam itu memiliki arti, yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar untuk menjalankan syariat Islam. Sumber ajaran Islam sendiri ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah atau hadis. Yang ketiga, Ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun konteks kehidupan di akhir kelak. Keistimewaan Al-Quran sendiri yaitu: pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, mengokohkan perihal kebenaran yang telah terkandung dalam kitab-kitab suci terlebih dahulu. Yang ketiga, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur dengan bahasa yang istimewa dan mudah untuk dipahami. Keutamaan mempelajari Al-Quran itu sendiri: yang pertama, senantiasa hidupnya akan tenang. Yang kedua, akan mendapatkan pahala yang berlipat. Yang ketiga, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis atau as-sunnah. Menurut istilah syariat, as-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan, sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkannya dengan sebagai pensyariatan bagi umat Islam. Sedangkan menurut para ulama, syariat itu sendiri memiliki arti yang menurut ulama usul fikih, as-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syariat. Menurut istilah ahli fikih, as-sunnah adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunnah. Sedangkan menurut ulama salaf, as-sunnah adalah petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. As-sunnah atau hadis itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, yaitu kabar berupa perkataan Nabi SAW yang didengar dan disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain, seperti tata cara menunaikan sholat 5 waktu yang dipraktikkan Nabi, cara berwudu, dan cara haji. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah SAW yang telah diakui oleh beliau, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kedudukan as-sunnah itu sendiri sebagai sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslim yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran sunnah sebagai sumber hukum Islam, maka bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad dari hukumnya. Fungsi as-sunnah itu sendiri: yang pertama, as-sunnah berfungsi sebagai penguat atas apa yang dibawa Al-Quran. Yang kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atas apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, fungsi sunnah sebagai penetap hukum yang belum ada atas hukum yang di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Pengertian ijtihad menurut para ahli:
Yang pertama menurut Hanafi, ijtihad adalah mencurahkan tenaga atau membahas pikiran untuk menemukan hukum agama atau syariat melalui salah satu dalil syariat dengan cara-cara tertentu. Yang kedua menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad merupakan upaya maksimal seseorang mujtahid dalam mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Yang terakhir menurut Yusuf Kardalwi, ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Adapun kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila di dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama ahli fikih. Fungsi ijtihad yang pertama, menetapkan hukum yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menyelesaikan persoalan di masyarakat. Yang ketiga, menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai sumber hukum ajaran Islam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.